Pujian kepada Allah, pujian kepada Rasulullah, semoga selalu diberikan kesehatan. Amin. Nah, kita baca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh juga yang masih kali ini. Dan sekali saya izin kembali lagi di program Musaka bersama Sarvaya dulu. Legenda Musaka. Dan kali ini kita berada di daerah Sediang. Ya, Sediang. Jadi ini kita mau sapa ini dari Majelis dari mana Bu? Umur 17 tahun. Iya. 17 tahun juga bukan yang lalu gitu. Ibu. Iya. Ibu. Iya. Kalau bisa di rumah pastinya nanti akan ada solusi dari Ustaz gaul kita, Ustaz Yang terkecil, ya terkecil terburuk Indonesia. Ayo kembali. Nah, yang pastinya ibu nanti ada tema yang luar biasa karena kita masih dalam suasana Ramadan ya. Ini minggu keempat ya. Minggu keempat ini mendekati Idul Fitri. Jadi ibu-ibu siap-siap nanti untuk merayakan Idul Fitri pastinya jangan lupa bayar zakat ya. Karena temanya sini yang akan nanti adalah tema yang besar. wajibnya zakat wajib loh ya. Oh zakat wajib loh. Jadi ibu-ibu jangan lupa. Karena wajib. Wajib. Zakat wajib atau tidak? Wajib. Bu bayar zakat atau tidak? Bayar zakat atau tidak? Ya, yang fitrah ini. Iya, betul. Ya, tapi bayar zakat yang dibahas ya Ustaz ya. Zakat mall. Zakat mahal. Ya, tapi sebelum kita mulai, saya akan kembali ke Ibu. Jadi jangan lupa untuk follow Instagram dan Facebook dari Sarvaya dulu. Ada kita punya website yang mulia. Jadi kalau websitenya mau dapat produk pertama dari Sarvaya dulu ini seperti yang kita pakai ini. Pak Ustaz dan saya ini ada baju, ada kopi, ada sarung, ada mukena, ada pasti ada. Jadi Kayaknya, ya. ada kain. Kayak dulu. Harus kayak dulu. Jadi kita begini kalau mungkin ada produk jadi itu ada di www.gajahDuduk.com. Ya. Jadi kalau mau punya follow Instagramnya dengan Facebooknya boleh di itu bisa ya. Ini @gajahDuduk_id garis bawah ya. Situ ada pas bina cantik, ada mukena cantik. Jadi boleh mau lebaran nanti ini kan beli. Oke? Ibu, Insya Allah. kalau sama Ogi jadi yang sama Ustaz. Ayo ini. Yuk, kampanye. Oke, kita akan mulai dari Ustaz. Ini sekarang dengan tema Zakat wajib loh. wajib loh. Nah, apa lagi Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwata illa billah. Salatan wa salaman ala Rasulillah amma ba'd. Pemirsa di rumah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari ini jangan lupa kita bayar zakat. Zakat itu masuk ke dalam rukun Islam yang kamu ini. Yang ada Yume. Yang ketiga. Ada yang keempat sudah mirip. Nah, hari yang keempat yang tiga. Yang keberapa? Yang ketiga. Arkanul Islam ala khamsin. Rukun Islam ada 5. Syahadatan an la ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Bersyahadat. Yang kedua, aqimis shalah, dirikan salat. Yang ketiga, bayar zakat. Yang keempat, puasa di bulan. Yang kelima, haji bagian. Makanya zakat ini wajib sebagai umat Islam. Kita punya rukun namanya sholat, zakat, puasa, haji bagi yang mampu. Syahadat itu rukun pertama. Dan zakat ini berada di rukun yang ketiga. Zakat terbagi profesi, zakat mal, zakat fitrah, kecuali zakat mal. Tidak ada zakat mal. Tidak ada zakat mal. Tidak, mal ada, malnya yang tidak ada. Yang kita bayar ya, kita bayar mal. Ya, mal yang ada itu zakat mal, zakat harta, zakat profesi pekerjaan, zakat fitrah bagi
bagaimana jiwa ini disucikan. Nah, zakat ini perlu kita perhatikan karena biasa ada orang yang bayar zakat tapi dia tidak tahu hitungannya. Punya harta dia tidak paham berapa hitungan hartanya. Makanya Islam mengajarkan kita manajemensial dalam kehidupan. Mencatat berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Makanya ada zakat, ada sedekah, ada infak, ada fidyah, ada hadiah, ujrah dan lain sebagainya. Ada door prize. Zakat dengan infak itu beda. Zakat itu untuk mensucikan diri, mensucikan harta, mensucikan pekerjaan dan lain sebagainya. Untuk mensucikan kita. Sedangkan infak itu mengeluarkan sebagian harta. Sedekah itu apapun bentuk pemberiannya, bukan cuma harta. Senyum juga bisa sedekah. Pasmina juga bisa sedekah. Kalau ada mau sedekah pasmina, kan tidak ada dicari sekarang. Iya. Yang bayar sedekah dia. Sedekahkan. Sarung juga bisa sedekah. Beli sarung sedekah ke tetangga dan lain sebagainya. Kepada orang kaya pun kita bisa sedekah karena itu bentuk pemberian. Beda dengan infak, beda dengan zakat. Zakat itu ada ketentuan misalnya, ada waktunya. Iya, jangan dibilang kalau saya sudah keluarkan zakat, waktu saya dapat langsung saya keluarkan. Zakat ada ketentuan waktu, ada ketentuan hitungan. Jangan sakode sakurata kota desa. Akhirnya kita nanti mentabir mundur tanpa cerita. Ada ketentuan waktu, ada ketentuan perhitungan. Ini perlu dipahamkan. Jadi Islam mengajarkan kita menghitung. Hitung berapa pemasukan, berapa pengeluaran. Saya tidak tahu itu. Makanya dari ketidaktahuan sekarang kita tahu harus memanajemensialkan kehidupan kita. Berapa penghasilan tiap hari, tiap bulan, tiap tahun. Nah, kita ini sudah terlambat. Kenapa terlambat? Orang-orang di luar sana itu sudah menghitung penghasilannya. Termanage dia punya kehidupan. Islam sudah lama mengajarkan kita manajemensial dalam kehidupan. Cuma kita yang malas mencatat. Nanti mau berangkat baru dicatat, lain dicatat di rumah, lain dibelanja di pasar. Ya itu lagi. Ini jadinya sedikit itu nggak habis uang ya. Sampai di sana sampai beli semua baru tidak ada yang pakai. Makanya untuk dipakai lebih baik aja dulu dibeli. Ya. Ada pasminanya, ada sabunnya, ada songkoknya, ada bajunya, ada kokonya, ada gamisnya. Bagaimana ini sudah iya, ada gajahnya, legendanya, legenda Nusantara. Makanya dikatakan legenda Nusantara karena sudah berlegend. Ya, bukan mobil legend, tapi sudah berlegend, sudah menjadi legenda, sudah menjadi sejarah, sudah menjadi objek di dalam sejarah yang diceritakan di dalam sejarah. Itulah dikatakan legenda. 1972 hadir di Indonesia untuk melengkapi kehidupan kita semua. Sebelum Ibu, ini saya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa fi sabil faridatan min Allah. Sesungguhnya zakat itu kepada siapa? Lil fuqara, orang fakir. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharimina wa fi sabilillah. Wa fi sabilillah faqad sabil faridatan min Allah. Sesungguhnya zakat itu kepada orang fakir. Orang yang tidak punya apa-apa, biar rumah tidak punya, miskin masih punya rumah. Yang fakir tidak punya apa-apa, tidak punya rumah, tidak punya pakaian juga, ya ala kadarnya. Kadang pakai baju, kadang tidak. Kadang pakai sendal, kadang tidak ada memang. Itu fakir. Wal masakin, apa itu masakin? Orang bukan masakin. Masakin ini miskin, punya rumah tapi miskin, tidak cukup. Makan kadang sehari full, besok puasa, itu miskin. Kadang juga punya apa-apa, punya rumah, punya apa, cicil, itu miskin. Kalau orang Arab bilang satu istri miskin, dua istri pajagu. Kalau kita kamu nanya satu rumah, satu istri miskin kata orang Arab.
besar, kuat, makanannya kambing. Kita ini kan kering. Aceh penecera. Betul tidak? Orang Arab itu makan kambing tidak goyang, ditelepon istrinya ngerti. Dia siapkan kasur, dia siapkan ranjang, dia siapkan kamar baik-baik, dikasih parfum. Kita Indonesia tanya istri, mak sudah makan kambing? Di pulang ke Jepang, minum kosipastati, naik itu kolesterolmu. Kolesterol lepas, bukan kamar diperbaiki kan, ranjang bagaimana? Bukan, tapi diperbaiki adalah kesehatan kolesterol. Memang beda Arab dengan Indonesia. Itu nyambung ibu ya. Ngerti ya? Ini orang itu ya. Ngerti apa? Ibu. Maka dari itu keaslian juga dari sarung aja dulu ada sarungnya. Nah, autentik ya. Bu. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang terhits terkece Debur Indonesia. Tepuk tangan. Selanjutnya zakat itu kepada siapa lagi setelah orang miskin? Wal amilina 'alaiha, pengurus amil zakat. Begitu Islam memperhatikan pengurus amil zakat. Kenapa diperhatikan pengurus amil zakat? Karena jangan sampai pengurus yang kong kali kong. Makanya dikasih bagiannya. Supaya apa? Inilah manajemen sial di dalam agama kita. Sudah tertata rapi. Makanya Al-Quran itu sempurna. Sampai Allah menyampaikan bahwasanya jika engkau ragu dengan apa yang saya turunkan kepada hamba itu bagi Rasulullah, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna 'ala abdina fa'tu bi suratin min mithlihi. Coba buat semisal dengan Al-Quran. Wa la usyhadakum min dunillahi kuntum shadiqin. Fa in lam taf'alu wa lam taf'alu. Engkau tidak akan pernah bisa. Biar kau minta bantuan kepada malaikat, kepada jin dalam, jin botol, jin tanjung, jin yoti. Tidak akan bisa. Makanya Allah menantang. Kenapa? Karena ini Allah punya perkataan, bukan manusia. Olehnya itu sempurna bahasa dalam Al-Quran, literasinya sangat luar biasa. Makanya yang ketiga ini wal amilina 'alaiha, yang keempat, kelima, keenam, ketujuh nanti setelah pesan-pesan itu. Ibu, nanti ya, kamu nanya ya. Silakan. Bu. Saya gimana kata? Ibu jadi berarti yang ada hikmahnya Ustaz ya? Ada. Untuk diperuntukkan juga itu ada. Jadi ibu jangan asal mungkin ini sedekah ya. Jadi nanti ibu akan mau tahu lagi kelanjutannya. Saran itu dari buat siapa, hikmahnya seperti apa. Nanti kita break dulu ya Bu ya. Setelah bisa di rumah kita tahan dulu. Kita akan dulu. Jadi jangan kemana-mana tapi program Ustaz bersama Sarpe ya dulu. Legenda Ustaz. Kembali di program Ustaz bersama Sarpe ya dulu. Legenda Ustaz. Ini lagi sebelum kita tahu siapa Ustaz, bisa semuanya tahu ya. Kenapa legenda Ustaz sudah sampai Pak Ustaz? Karena ini Sarpe ya dulu sudah mulai dari pertama di Indonesia ini cuma Sarpe ya dulu. Tapi tahun 1972 dan pabriknya itu masih ada di Indonesia ya. Di Pekalongan. Jadi ibu-ibu masih ada yang berbunyi boleh. Yang di sana boleh. Jadi ini pabriknya di Pekalongan Bu. Lengkap, saya proses pembuatannya boleh ada semua. Jadi kalau Faisal mau pisah saja boleh. Nanti tinggal telepon saya kalau pesanan ini. Mereka isinya apa? Iya, sama kamu beli banyak. Ya, boleh. Ya. Kayak kemarin kan kita beli banyak ya. Cantik ya. Nah, bisa coba ya pasti jangan lupa juga ibu. Kalau mau pilih Sarpe ya dulu sekarang ya yang terbaru ini ada persyaratannya Bu. Tuh. Jadi di dos ini ada persyaratannya. Yang otentik ya seperti ini yang baru ini. Ada syaratnya. Jadi kalau yang tidak tersyaratnya berarti berapa lama? Ya. Jadi kalau yang terbaru ini ada tulisan Arabnya. Ini otentik dari Sarpe ya dulu. Bu ya? Bu. Sudah tidak tidur gitu. Saya mana? Bu, mau lanjut kita sangat?
bersama dengan sarung aja dulu. Legenda Nusantara. Ada yang melete bibirnya karena melete itu. Bukan jauh gitu. Tidak mau kita tinggi. Dibeli Biasa dia cepat sih melete juga di gigi. Tapi ada di sini begitu. Tentara ibu-ibu saudara semua, masya Allah. Biar tidak pakai bedak, bercahaya wajahnya semua. Pantulan lampu dari depan kapal. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, tanyakan kepada keluarga suami, Pak, wajib zakat. Bayar supaya kita ini suci, supaya kita ini bersih kembali. Untuk harta, supaya harta bersih. Lebih baik kita lebihkan daripada kurang. Nanti dikena hisab, dikena azab, nanti dikena Allah ambil maunya, ya sudah. Apalagi kau diambil. Kenapa? Allah mau ambil kita punya harta. Kenapa? Zakatnya nggak keluar. Lebih baik kita keluarkan daripada diambil secara paksa. Pentingnya zakat. Tahu tidak kenapa orang yang kaya itu dijaga hartanya oleh Allah? Karena dia fahami zakat dan sedekahnya. Tahu tidak kenapa banyak orang kaya tiba-tiba jatuh dan terguling, jatuh dan hancur? Diakibatkan karena dia tidak pernah menjaga yang namanya zakat. Ini yang berbahaya. Zakat, sedekah, infak. Bagi kita yang terlambat puasa itu fidyah, ta'am miskin, memberi makan orang miskin. Bayar fidyah itu bolehkah dengan uang? Boleh, tapi ditakutkan jangan sampai yang dikasih uang ini tidak beli makanan, dibelinya voucher, dibelinya pulsa, dan lain sebagainya, kan salah alur. Yang dijelaskan itu adalah memberi makan orang miskin sesuai dengan alurnya. Tapi itu berada di judul-judul yang lain nanti. Yang sekarang tentang Tetap zakat. tentang apa Bu? Zakat. Belum nih, mau buka puasa. Tentang apa Bu? Zakat. Mendadak. Sebelum jual surga kita. Ibu? Oh ibu? Apakah zakat itu bisa saya kasih kepada orang tua? Tadi sudah dijelaskan, zakat itu kepada siapa? Wal amilina 'alaiha, pengurus amil zakat. Wal masakin, orang miskin. Wal fuqara, orang fakir yang paling pertama, lalu kedua miskin, lalu ketiga amil zakat, lalu keempat, yang keempat ini wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang mu'allaf yang sedang hatinya masuk Islam, dia juga dapat. Supaya mengetahui bahwa Islam itu ternyata baik ya. Islam itu ternyata mengajarkan manajemen keuangan yang baik. Orang miskin dibantu. Zakat itu untuk apa? Zakat itu untuk pengembangan. Bukan dikasih tahun lalu, tahun ini dapat lagi, tahun depan dia lagi. Kapan ada berkembangnya? Itu bansos. Oh itu bantuan sosial. Makanya suntikan itu enak. Suntikan dana bansos, kecuali suntik vaksin. Terus dengan hati kita ini. Ya. Makanya disinilah Islam mengajarkan kita tentang bagaimana perekonomian itu terputar. Tidak ada yang mengatakan bahwa Islam mengajarkan kita miskin. Memang di dalam gambaran riwayat itu Islam pakainya compang-camping, robek, ditambal. Tapi mereka itu kaya, cuma hidupnya sederhana. Makanya untuk elegan dan sederhana, tidak terlalu mewah juga, tapi indah, bagus. Pakailah sarung gajah dulu, bajunya gajah dulu, songkoknya gajah dulu, mukenanya Gajah kecil. oh tidak, contohnya. Oh ya. Bukan gajahnya kita. Iya. Iya. Jadi nasi sedikit kecil. Jadi ibu kerja ada sedikit kecil. Kalau orang beriman di. Kan dari puasa dah. Oh dari puasa selama. Ibu. Ayo Bu. Kan dari ibu tu. Ibu. Terus si kata ibu. Ibu. Bu. Lanjut. Wal mu'allafati qulubuhum wa fi riqabi wal gharimina wa fi sabilillah wa ibn sabil. Wa fi riqab, orang-orang siapa? Wa fi riqab ini adalah orang-orang yang masalah hutangnya. Orang-orang yang mana mereka ini tidak bisa lagi melunasi apa-apanya. Orang yang merdekakan. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang. Bertengkar gara-gara hutang. Saya hidup. Tidak kita ada juga kita. Maksudnya orang-orang yang tidak punya apapun dibayarkan lagi hutangnya. Tidak punya lagi rumah, tidak punya kendaraan, tidak punya lagi AC.
hancur sehancur-hancurnya. Mereka itu bisa mendapatkannya namanya zakat. Tapi bertangga-tangga, kalau tidak ada difakir di situ, tidak ada miskin di situ, tidak ada pengurus di situ, barulah dia dapat. Ya, itu salah satu pandangan ulama. Makanya disusun secara otomatis dalam Al-Quran. Wa fi sabilillah, dan orang yang berjuang di jalan Allah. Siapa yang berjuang di jalan Allah? Banyak. Pengurus masjid berjuang di jalan Allah. Siapa lagi yang berjuang di jalan Allah? Jamaah tabligh, mereka datang dari kampung sebelah, datang untuk berdakwah di kampung kita. Itu. Siapa lagi? Banyak pejuang-pejuang di agama Allah, para pengurus-pengurus agama Allah. Itu yang dikasih. Wabna sabil. Siapa yang wabna sabil? Anak-anak yang bersekolah, beasiswa. Makanya zakat juga bisa untuk menjadi beasiswa. Makanya zakat ini bagaimana untuk menjadikan umat Islam ini tidak terlihat kumuh dan miskin. Tidak ada konsep Islam mengajarkan kita miskin. Kalau kita miskin, siapa yang membangun Allah? Betul? Kalau kita miskin, siapa yang akan membantu agama Allah? Siapa yang akan membangun pesantren, panti asuhan, panti jompo, kecuali panti bijak? Ya. Panti bijak. Makanya siapa yang membantu agama Allah kalau kita miskin? Siapa bilang sahabat miskin? Ali bin Abi Thalib, Umar bin Khattab, Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, dia tidak miskin. Ali bin Abi Thalib, siapa bilang miskin? Dalam riwayat tidak pernah ada kekayaannya. Senjatanya saja itu pedangnya dihargai 2 triliun. Sama siapa? Raja Romawi. Saking bagusnya, sirahnya saja mau dibayar langsung oleh Raja Persia dengan harga yang fantastis, hampir 20 triliun lebih. Kalau dihitungnya dengan sekarang. Siapa bilang Abu Bakar As-Siddiq miskin? Abu Bakar meninggal dunia meninggalkan 5.000 dinar untuk keluarganya. Itu sekitar 2 miliar. Siapa bilang Umar bin Khattab miskin? Dia meninggal dunia 70.000 lahan hektar. Hektar lahannya mulai dari propertinya sampai lahan kurmanya dia punya. Mekah Madinah hampir semua dia kuasai. Makanya kalau kita ke Mekah ada wakaf Abu Bakar As-Siddiq. Itu dari keluarganya. Apalagi Utsman bin Affan sampai detik ini masih ada buku rekeningnya di bank. Itu Utsman bin Affan berani membeli sumurnya orang Yahudi dengan harga 12.000 dinar. Cuma sekarang dipakai, besok kembali ke orangnya, besoknya lagi dipakai lagi oleh umat Islam. Itu Utsman bin Affan. Tidak miskin, cuma konsepnya sederhana, baju robek ditambal, tidur di atas pelepah kurma. Itulah muslim. Kenapa yang kita bisa bawa mati nanti? Tidak ada. Itu cincinmu, gelammu yang kau paksa suamimu tiap hari kerja. Sampai dia tabrak semua, dia selidik, pokoknya haram halal. Hantam Pak, hantam. Semua itu cincin ini. Karena malu ini kita ini Pak, kalau cincin tak kecil, batunya dia tidak tahu mana batu kerikil, mana batu cincin. Malu saya Pak, coba besar sekali batunya seperti batu durian, enak dipakai. Iya di lantai ini Pak, memang besar tapi imitasi, lalu supaya juga kasihan saya Pak. Akhirnya aku paksa suamimu hantam saja kiri kanan di kantor, apa yang terjadi? Kamu yang mengakibatkan suami berbuat tidak baik. Makanya dari harta untuk dibersihkan, dari diri untuk dibersihkan, ya zakat. Karena kalau kau mati, kau kira itu cincinmu, anting-antingmu, gelammu, jangan bilang yang nikmati itu. Betul Bapak-Bapak. Iya Bapak bilang kita, kalau pas kita itu cincin emas dari semua ibu-ibu itu deh. Kalau ada cincin, Bu, Bu, tidak masalah. Apa ya? Banyak yang saya bicara di hasil keringat tak gitu. Kan keringat bicara sih dia sama bapak. Nah, kalau tidak benar, hasil keringat itu. Saya keringat kelas 2. Tapi yang penting kita tetap sakinah, mawaddah. Saya berapa kali mau dibilangi sakinah betul di Ustaz. Kalau ke pasar ke Green Mall, gandeng istri itu sampai ya Allah romantis ini Ustaz. Apa saya bilang buahnya saya tidak romantis. Ini ku pegang baik-baik saja istriku nak dua aja belanjanya. Dari mana kau dari bulan panas? Beli terus. Saya setiap 1 bulan dicari 1 hari nggak selesai ada. Tapi tidak ada ibu itu di sini. Tidak ada. Yang di sana gitu. Kemana? Di mana gitu? Oh kita di sini. Ibu itu ini tidak ada begitu. Ibu, Pak Ibu. Nah selanjutnya mungkin banyak pertanyaan-pertanyaan. Ibu
Masih kuat puasa juga ya? Sabar ya, jadi sedikit lagi sedikit berpuasa. Ya. Jadi yang dia persiapkan karena sudah dibahas saat terkait tema zakat ya. Nah setelah ini ibu akan ada kesempatan untuk bertanya ya. Jadi ada 2 penanya nanti akan dapat hadiah dari sarung gajah. Sarung gajah? Belum. Sarung gajah? Ya. Puasa-puasa terus semangat bu ya. Apalagi saya berkata dulu. Ada sudah bikin kue bu? Ada. Kapan bikin? Kan ada pesta. Ada sih suaminya. Ya, kita dulu saja. Ya. Ibu jangan masukkan pertanyaan. Jadi kita iklan dulu. Jadi yang kemana-mana di program Ustaz Kamal bersama Sarung Gajah dulu. Bisa duluan, kembali lagi di program Ustaz Kamal bersama Sarung Gajah dulu. Dan kita masih di daerah sedia ibu ya. Masih bersama Ibu Aisyah dari. Halo. Masya Allah. Nah, sebelum kita kasih kesempatan untuk ibu-ibu Aisyah di malam ini bertanya, Ya. kita ingatkan kembali jangan lupa follow ataupun juga website dari Sarung Gajah dulu. Itu www.gajah.com boleh. Dan yang pasti juga untuk follow Instagram dan Facebooknya itu di @gajahdudu_id. Ada Ya. TikToknya juga itu. Ada juga. Gajahdudu_id. Nah, nanti kalau mau lihat lagi boleh langsung. Bisa juga lupa mau tahu depan kami dekat lagi. Boleh, bisa lah ya. Bisa pesan di mana? Pesan langsung di gajahnya. Agak terganggu saja ya. Ya. Bu. Nah, ya. kita kasih kesempatan buat ibu-ibu yang takut. Bu, kita kasih kesempatan 2 yang bertanya terkait tema ya, jangan curhat, tapi terkait tema. Nanti kita akan kasih hadiah sampai dulu. Yang pertama siapa? Boleh katakan? Saya kan ibu menyisi. Sallallahu Ibu perkenalkan nama, saya Aisyah di mana, terus tinggal di mana Bu? Bisa Bu? Saya ibu semua. Ibu Rizmi. Oh beda. Oh nama penduduknya. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada saya Bapak Ustaz. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ibu Desma. Saya dari Majelis Taklim Al-Muqim Bukit Permata Surian. Jadi saya tinggal di Blok Denang Surian. Ya. Dan tempatnya Sudah Pak, sudah bikin. Alhamdulillah. Begini Pak, dengan penjelasan tadi dari Bapak Ustaz itu tentang zakat ya. Zakat itu kan wajib hukumnya untuk umat muslim. Oke. Tadi menyinggung sedikit masalah fidyah. Kan sekarang kan bulan Ramadan Pak ya, tidak menutup kemungkinan kita ibu-ibu ini ada yang sakit. Nah otomatis itu kalau kita sakit kan mengganti puasa dengan fidyah. Nah fidyah juga kan memberi Pak. Artinya kita juga berzakat. Nah yang saya mau tanyakan Pak, bedanya zakat dengan fidyah itu di mananya? Terus yang kedua, wajibkah kita mengganti puasa kita kalau kita sudah membayar fidyah? Itu aja mungkin Pak Ustaz. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wanita ibu. Saya pertanyaannya sangat menyedihkan rasanya. Kalau dia menyebutkan kan kita ibu, saya sakit. Bukan sakit terbang, tapi sakit di sini juga. Sakitnya di sini. Jadi wajib terima. Ya, Masya Allah. Ya, Ustaz tahu. Udah
lagi Bu. Dan Sabita di. Oke, satu tadi Ustaz. Jadi aku bertanda video dan sangat. Dan apa lagi Bu? Video dan sangat ya. Nah, dan satu lagi siapa Bu? Yang mau tanya boleh kita sangat Bu. Rp1 juta. Belum. Pak, karena sih kembali. Agar dia mau sekolah 1 juta. Iya. Masa. Oh, kenapa dihitungin aku Ustaz? Dapat 1. Ustaz kan peringatan lalu masih ada. Bagaimana ini? Gimana ya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Ibu Endang Kuswarni dari Majelis Taklim Al-Mu'min yang bertempat tinggal di Blok E4. Mengenai zakat, Pak Ustaz, saya ingin bertanya sedikit sesuai tema yang tadi Pak Ustaz sampaikan, bahwa zakat itu yang kita ketahui adalah wajib. Yang di sini akan saya pertanyakan, zakat itu afdolnya awal Ramadan, pertengahan atau di akhir Ramadan? Iya, zakat fitrah. Mungkin itu aja Pak Ustaz yang ingin saya pertanyakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Satu menteri itu. Yang satu ditanya dari bapaknya. Saya Sampai ke kamera tangan jika tak sanggup menghadapi bukan. Sarungnya bagus, cincinnya juga bagus. Yang sebenarnya kita bilang ada batunya di gue. Begini besarnya. Untuk buka batu durian dan batu. Pian dulu. Ustaz, pertama daripada saya minta dan media. Yang kedua, sangat yang media ya. Lebih afdalnya mana? Nah, afdalnya kapan bisa dibayar? Saya dapat. Pemirsa di rumah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, masih bersama Fajar TV, disponsori oleh Sabu Gajah Duduk. Legenda Nusantara. Ini program Ustaz Gaul Jilid 2 2023 sudah selesai, masuk di 2024. Begitu banyak pendukung di luar sana, sampai banyak followers baru yang muncul di Gajah Duduk _ID. Indonesia. Ibu, yang pertama perbedaan zakat dan fidyah itu telah dijelaskan bahwa zakat itu punya ketentuan dan nisabnya, waktunya, berapa dikeluarkan. Sedangkan juga fidyah punya ketentuan berapa yang dikeluarkan. Yang dikeluarkan itu apakah boleh harta ataukah boleh makanan. Yang lebih afdal itu makanan karena disebutkan ta'amun miskin, memberi makan orang miskin, bukan memberi top up dana, top up Shopee, top up Tofu. Iya, tapi yang dikasih adalah makanan. Ta'am, kata ta'am, makanan yang bisa disimpan, makanan yang siap saji. Jangan siap saji semua, meledak pantai asuhan di bulan Ramadan. Banyak makanan bikinnya basi. Bawakan beras yang bisa disimpan, ikan teri, telur. Andalan di hasil Hitungan video berapa? Kalau hitungan video itu sudah ditetapkan sama Badan Amil Zakat. Bisa kita lihat di posting-postingannya, yang jelasnya ada hitungannya. Bukan yang kayak Dari kadar makanan yang kita makan tiap hari. Berapa yang kita makan? Kalau yang kita makan dalam sehari 30.000, 15.000, bermacam-macam. Jangan kita kadar makanan tak KFC tiap hari, makanannya tidak mau makan kalau bukan bubur ayam yang dari McD, kalau bukan makan siangnya KFC, makan malamnya ya pasar daya, ya yang murah-murah kan, atau yang mahal-mahal kan. Lalu kita ambil yang standar bawah untuk membayarnya, lebih baik lebih daripada kurang ketimbang kurang untuk mencukupinya. Nanti diambil dari harta kita dengan paksa oleh Allah. Tidak baik. Betul? Nah itu makanya perbedaan zakat fidyah. Zakat dibayar dengan harta, sedangkan fidyah dibayar dengan makanan. Waktu yang afdalnya itu, nah ini Bu tadi jawab lagi. Waktu yang afdalnya tidak ada ketentuan waktu yang afdal di dalam bulan Ramadan. Yang jelasnya kita bayar, tidak ada ketentuan. Tapi fatwa ulama yang menunjukkan kenapa banyak bayar di akhir-akhir,
karena dia mendapatkan dua, berkah Ramadannya yang berlipat ganda pahalanya, yang kedua berkah mendapatkan satu malam yang lebih mulia, Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Makanya di malam-malam akhir dia hatam semua, pokoknya dia bayar semua. Dia bayar nih zakatnya, cicilannya, pajaknya, dasternya yang masih kurang 3 bulan dibayar. Kenapa? Karena laku sama gajah dulu yang jual, laku pasmina yang jual. Mau jadi resellernya pasmina gajah dulu boleh, resellernya gamisnya boleh, resellernya untuk bukannya boleh, tidak ada masalah. Sebagai kesimpulan Bu, kesimpulannya zakat wajib loh, ya wajib karena masuk dalam hukum Islam. Kalau wajib dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Maka kerja zakat, laksanakan zakat, karena itu akan kembali kepada dirimu. Allah memberikan kekayaan. Innallaha ghaniyyun hamid. Allah Maha Kaya, Maha memberikan kekayaan. Cuma bukan Allah ingin hartamu, tapi Dia menginginkan kesungguhanmu sebagai hamba yang taat kepadanya. Insyaallah mudah-mudahan kita menjadi hamba yang taat dan selalu istiqomah beribadah kepada Allah. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja, sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Saya tutup dengan sebuah pantun. Ikan bolu, ikan cakalang. Itulah nama ikan. Libur cakep, nama ikan ibu yang mungkin. Itu nama ikan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu, ini tidak pernah membahas buah cakep karena pas begitu itu buat apa buah kelelem cakep, nama-nama buah. Ini saya ini. Bu, sedikit lagi kita berbuka puasa. Sekarang ini dengarkan yang lupa untuk bayar zakat fitrah ya. Di minggu 4 Ramadan ini anak hamba usia kita berserah diri, memperbaiki diri dengan membayar zakat Anda. Yang gitu, Ustaz satu lagi, sedikit deh. Anak program yang saya dibayar zakat dari lahir, Ya, itu anak yang baru lahir pun masuk di bulan Ramadan itu wajib zakat. Oh, baik. Selama Ramadan itu belum selesai. Hitungan Ramadan itu di mana? Hitungan Ramadan itu bisa khatib yang pintar itu sudah tidak ada lagi. Jadi kalau bayi juga bisa sebagai zakat yang punya. Kalian ada dia beli ibu sebenarnya punya beli dibayarkan nih. Bu, Bu, kita mau bisa rumah yang kita tausiah dari Ustaz Farid terhis debut Indonesia. Dan kita mau mengucapkan terima kasih buat ibu-ibu Haji Sadir. Bu, kita harapkan mudah-mudahan tausiah tadi ya, biar bisa bermanfaat. Masuk ke telinga kanan, keluar telinga. Masih ada tadi saya sampai masih ada masuk telinga kanan begini. Tidak tunggu di dalam ya. Jadi masuk telinga kanan dimanfaatkan dalam hati, disampaikan kepada tetangga dan mungkin diajarkan kepada siapapun itu bisa. Jadi nanti bakal kita dijauhi langsung nanti. Amin. Ibu. Ibu. Masih puas berarti. Tetap bisa